drop. Baru 16. Halo, selamat siang semua. Selamat berjumpa kembali di live baking demo bersama Filma Prestige dan Smart Plus Pro. Oke, hari ini saya akan mendemokan untuk buat cake Biscoff Lotus ya. Ini cake yang lagi ngehits banget karena pakai si Biscoff ini ya, biskuit Biscoff ini. Kemudian jadi ada beberapa pertanyaan sih mulai dari kemarin ya yang sudah masuk. Biscoff Lotus itu apa sih? Ini saya jelaskan dulu. Ini biskuit, namanya biskuit ya. Dia rasanya kayak rasa caramelized biskuit. Kemudian dia ada Biscoffnya ini, ada juga selainya, spreadnya. Jadi kayak selai kayak gini. Nah ini kalau yang kesulitan cari bisa cari di toko online ya. Beberapa supermarket juga ada, tapi kebanyakan paling gampang itu di toko online, bisa di Shopee, Tokopedia, banyak yang jual yang kayak gini. Kurang lebih harga untuk spreadnya sekitar 60-an, dan yang biskuitnya ini 30-an, 35 ribuan satu bungkus kurang lebih gitu. Nah jadi untuk adonannya saya akan pakai biskuit Biscoff, dan untuk lapisannya ada juga untuk yang Biscoff spread ini. Nah untuk resepnya hari ini bisa dilihat di Instagram Smart Plus Prof sudah diposting, dan di Instagram saya juga sudah ada. Oke, jadi saya akan demokan bagaimana cara buat cake-nya. Cake-nya ini dibuat sistemnya berbeda dengan seperti kita membuat cake biasanya. Jadi ini metode yang biasanya di bakery Jepang menggunakannya ya. Jadi terigunya dimasak sama seperti kita membuat kue sus. Jadi yang bahan pertama yang saya mau timbang dahulu adalah Filma Prestige. Ya, saya pakai Filma Prestige. Kemarin juga ada yang tanya, Filma Prestige ini keunggulannya apa sih? Beda sama butter gimana? Nah, kalau pakai Filma Prestige ini nggak usah campur dengan butter ya, ini sudah cukup wangi. Kalau misalnya ibu pakai butter yang full butter, boleh pakai Filma Prestige ini dikombinasi dengan real butter bisa juga. Nah ini akan menghemat costingnya ya untuk membuat kuenya atau produk lainnya, jadi lebih hemat. Karena kalau butter kan sekarang tuh mahal sekali harganya. Nah, jadi ini saya pakai, hari ini saya gunakan Filma Prestige semuanya. Nanti rasanya enak, tetap seperti menggunakan butter. Dia wangi karena di dalam Filma Prestige ini sudah tercampur kandungan butter ya. Jadi butternya ini real butter dari lemak susu, ada AMF-nya dan margarin. Untuk mau tahu belinya di mana, bisa lihat di IG-nya Smart Plus Prof ya. Nanti bisa di katalog online atau nanti di katalog sana bisa nyambung juga dengan sales yang berada di seluruh Indonesia. Oke, untuk yang pertama yang bahan pertama, ini yang bahan A, kita akan membuat sponge cake-nya ya. Jadi bahan utama adalah Filma Prestige margarin, kemudian susu cair ya pakai susu UHT, merek apa aja, atau mau fresh milk juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian terigunya protein sedang boleh, protein rendah boleh. Nah ini kemarin juga ada yang sudah masuk di pertanyaan di question box-nya ya, tanya ada bedanya terigu protein sedang atau protein rendah untuk bikin cake apa. Ini kurang lebih hasilnya sama. Kalau ibu mau dapetin lebih halus, biasanya gunakan protein rendah.
Dengan protein sedang juga boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kayak biasanya kalau terigu protein sedang itu terigu serbaguna. Protein rendah ini adalah untuk yang membuat cake, bikin cookies. Jadi lebih halus kalau untuk di cake, dan kalau untuk di cookies dengan menggunakan protein rendah, jadi cookiesnya nanti lebih crispy, lebih renyah. Ini sama seperti menggunakan apa ya? Kita metodenya memasak kue sus. Jadi susu dengan margarin, ya, Vilma Prestis, direbus hingga mendidih. Kemudian kita tambahkan terigunya dengan garam. Ini dimasak sampai menggumpal, sama percis sekali sama seperti kita membuat kue sus. Ya, jadi metode ini adalah metode yang biasanya dibuat untuk di bakery-bakery Jepang. Hasil jadinya apa sih bedanya dengan yang lain? Ini tetap bisa spons, tapi kalau misalnya ini dia akan lebih moist dan lebih lentur jadinya cake-nya. Nah, setelah ini sudah cukup. Ini sudah kita diamkan. Ya, kita pindahkan ke wadah stainless yang lain, bowl yang lain. Ya, ini setelah gumpal, ini kita dinginkan sebentar sambil ditambahkan telur. Telurnya ini koneksi. Terus nyambung lagi. Ini jalan kok. Jalan. Kemudian ditambahkan telurnya. Jadi telur utuh 250 gram, kurang lebih 5 butir utuh. Kemudian kuning telurnya 50 gram, 3 butir. Jadi totalnya sekitar 8 kuning ditambah 5 putih telur. Setelah itu kita tambahkan kayu manis bubuk dan biskuit Lotus Biscoffnya yang sudah dihancurkan ya. Ini diaduk dulu sampai rata. Nanti setelah diaduk rata ini akan seperti adonan sifon. Ini masih mengkel-mengkel, diaduk aja. Atau misalnya kalau mau pakai hand mixer atau hand blender juga boleh, nggak masalah. Ini diaduk sampai rata, dia tidak ada gumpalan-gumpalan lagi.
Ya, jadi di sini bisa ditambahkan yang tadi selanjutnya cinnamon powdernya dengan biskuit biskopnya yang sudah dihancurkan. Ya, rata seperti ini. Ini boleh ditambahkan mocha pasta sedikit aja. Ya, ini seperti ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat bahan C. Bahan C itu adalah untuk yang kocokan putih telurnya. Jadi ini sudah putih telurnya 250 gram. Putih telurnya 250 gram. Ini kalau misalnya kita mau kocok putih telur ya, kita kocok dulu putih telurnya sampai setengah mengembang. Ini saya sudah siapkan gula pasir dengan cream of tartar. Putih-putihnya ini adalah cream of tartar ya. Kalau misalnya cream of tartar tidak ada, boleh ganti dengan air jeruk nipis atau jeruk lemon. Kasih 1 sendok makan. Fungsinya untuk bikin putih telur ini jadi kaku, kencang. Jadi sambil dikocok ini sudah setengah ngembang, saya tambahkan sedikit-sedikit gulanya. Jadi kalau misalnya pakai hand mixer sama juga, dia setelah mengembang gulanya baru masuk sedikit-sedikit dengan cream of tartarnya. Kemudian kita kocok sampai dia benar-benar kental ya. Nah, untuk selanjutnya loyangnya ini saya sudah siapkan. Loyang, kalau saya karena ovennya ukurannya Gastrom, pakai yang konflik 20 menit. Dialasi kertas. Jadi ukuran loyangnya ini Gastrom 32 kali 53. Atau mau pakai loyang 40-60 bisa. Atau misalnya yang seperti ini, yang bulat. Ini tadi saya pakai buat di ukuran loyang bulat 20 cm. Saya langsung bagi adonan yang sama dibagi 3 loyang. Ukuran loyang 20 bulat sama juga. Oke, sambil kocokan putih telurnya selesai, bentar lagi diaduk jadi satu. Putih telurnya harus dikocok sampai dia benar-benar satu. Ya, seperti ini.
Oke, untuk kocokan putih telur ini akan dibagi 3 bagian, masuk 3 kali ya, 3 part. Untuk yang pertama, diambil sepertiga bagian. Sepertiga bagian dulu. Kemudian perlahan kita aduk dengan adonan yang pertama tadi sampai dia agak ringan, sampai tercampur rata, bawahnya juga tercampur rata ya, sampai agak ringan. Baru sisanya 2/3 kita masukkan lagi bertahap. Ini metodenya jadi kombinasi ya untuk membuat cake ini, jenisnya sponge, tapi cara metodenya sama seperti membuat kue sus dan sifon. Oke, ini diaduk rata lagi. Perlahan aduknya. Sambil terbaca ya tanya. Nanya, Ada yang tanya tak baca-baca. nggak usah nanti aja habis ini. Setelah itu dituang. Ini saya loyangnya yang tadi saya bilang ya. Saya pakai loyang ukuran gastronom. Jadi 32 kali 53, menyesuaikan oven yang saya pakai. Nah, kalau misalnya tidak ada ini dipakai loyang 40-60 boleh, nggak apa-apa. Niki itu loyangnya 2 dibalik dong, dimasukin dibalik. Langsung dua ditempel gitu. Ya, ini diratakan jadi pas seperti satu loyang ini. Kalau untuk loyang gastro ini dia akan jadinya akan lebih tebal dikit, kurang lebih sekitar 1 cm lebih dikit lah. Ya, ini dipanggang. Nah, ini yang sudah saya siapkan kemarin sore. Oke, sambil menunggu untuk dihias,
Saya jeda dulu 5 menit untuk bacakan ada beberapa pertanyaan ya. Dari Suka Masak Community, kalau biskuitnya bisa diganti topping lain, bisa ganti nama dulu Bu, tapinya ya. Jadi namanya bukan Biscoff Cake lagi. Mau ganti biskuit lain juga boleh, tapi nanti kan rasanya akan berbeda. Hari ini temanya Biscoff, ya saya gunakan Biscoff. Kalau ibu mau gunakan yang lain terserah, itu nanti. Tapi ya nanti kalau ibu jualan jangan kasih nama Biscoff karena bukan pakai Biscoff, biskuitnya lain. Atau ibu bisa lihat di yang sebelumnya saya sudah bikin yang pakai biskuit Regal. Dari Ibu Panca, pakai Prestige harum sekali ya. Memang harum karena dia akan kalau pakai Prestige ini ada kandungan butternya, jadi hasil cake-nya pasti akan lebih wangi ya, seperti menggunakan butter. Kalau moistnya akan tetap sama, jadi ini karena metodenya kan seperti bikin sponge ya, cake-nya akan tetap moist dan spongy juga. Kalau Vilma Prestige sudah dibuka, simpannya berapa lama? Ibu belinya yang pel atau yang misalnya apa kiloan ya? Itu biasanya sih kalau ibu paling gampang gini. Kalau kita mau ngambil sesuatu ya, margarin, entah Vilma margarin, Vilma Prestige, gunakan spatula yang bersih. Jadi setelah itu jangan dicampur lagi dengan spatula yang lain. Nah itu membuat Vilma Prestige atau Vilma margarinnya wanginya dia lebih awet dan tidak terkontaminasi. Ini bisa lebih kurang lebih kalau misal pel ini 1 bulanan masih oke kok. Walaupun sudah dibuka, yang penting kita ngambil selalu pakai spatulanya yang bersih. Ini tadi tanya Ibu Maria, kalau pakai mixer boleh, aduknya nggak apa-apa ya. Pakai hand mixer, hand blender boleh. Ibu Maria lagi, Maria Susanti, kalau biskuitnya yang lain nih boleh aja Bu, tapi nanti ganti namanya ya. Untuk mocha bisa diganti dengan vanilla boleh, karena biasanya gini, Biscoff ini temennya nih kalau minum kopi ya, jadi saya bikin cocok-cocokannya dengan mocha dan kopi jadinya. Kalau cinnamon di dalam adonan fungsinya apa? Ini untuk bikin aroma. Biasanya kan kalau kopi, mocha, ini kombinasi rasanya tuh satu masih sama ya, tidak jomplang. Cinnamon ditambahkan untuk menambahkan kombinasi rasa. Adonan cake-nya mau ditambahkan cream cheese dari Ibu Eni. Saya belum pernah coba Bu, tapi kalau Ibu mau coba boleh. Tapi biasanya jangan terlalu banyak. Ini dia akan rasanya akan aneh ya. Kalau mau ditambahkan cream cheese bisa aja, kurang lebih antara 50 hingga 100. Kalau bikin mereng, ini apa nih Bu? Maksudnya bikin mereng dan langsung campur putih telur ke adonannya. Oh, mungkin ininya ya. Nah, hari ini saya akan kasih tahu metode baru untuk bikin cake-nya. Ini yang biasa dibuat di Jepang. Kalau misalnya mau putih telurnya mau dilangsungin semua, nanti jadinya sama seperti kayak Ibu bikin sponge cake biasa ya. Bisa juga. Dari Ibu Mulyana Iskandar, bedanya Palem Vita dengan Vilma. Kalau Vilma ini untuk yang lebih kelas ekonomis Bu. Palem Vita yang lebih ekonomis
yang Vilma untuk yang lebih spesial ya. Jadi kalau ibu buat jajan pasar bisa gunakan yang kelasnya Palembvita. Jadi harganya lebih ekonomis. Hasilnya sama-sama bagus, sama-sama bagus. Sama perbedaannya paling flavor aja ya. Kalau untuk yang flavornya Vilma lebih ke arah lebih butter. Kalau Palembvita lebih untuk yang fruity butter. Sama-sama enak kok. Sama-sama lembut juga. Oke, kalau ovennya kecil gimana? Ovennya kecil dibagi sepertiga resep, Bu. Kalau misalnya yang oven tangkring juga sama ya. Ini dari Kliana Sunandar. AMF apa sih? AMF itu unhydrolysed milk fat. Jadi lemak dari susu itu kan biasanya untuk dibikin butter, tapi ini yang sudah dihilangkan kadar airnya. Jadi benar-benar fat dari susu. Dia akan wangi sekali. Cake ini bisa dibikin tinggi, bisa. Ini jadinya tinggi nih. Ya, dari Budi Juara. Ini saya sudah adonannya sama, tapi loyangnya beda. Loyang 20 bulat dibagi 3 loyang. Pakai oven tangkring bisa, Bu. Dijadiin bolu gulung juga bisa. Ini dia akan lebih lentur sih, tuh. Ya, kalau mau dijadiin bolu gulung juga bisa. Kalau dikukus bisa nggak? Saya belum pernah coba, Bu. Ini selalu saya oven ya. Kalau ganti topping bukan biskof lagi, benar namanya. Kemudian kalau tepung yang cocok buat cake bisa protein rendah atau protein sedang, masih oke. Kalau ibu biskopnya mahal bisa ganti ada biskuit yang itu loh, yang rasa cinnamon, apa sih ya namanya, fetande apa ya kalau nggak salah. Itu juga boleh. Oke, ini saya sambil lanjut. Saya lanjut dulu, nanti sambil lanjutkan lagi untuk baca pertanyaannya. Nah, untuk bikin buttercream, nah ini saya sudah siapkan. Jadi untuk bikin buttercream, shortening, mentega putih. Kali ini ya saya gunakan Vilma Baker's Cream Fat. Jadi mentega putihnya mereknya yang dari Vilma. Kemudian ini Vilma Prestige lagi 200 gram dan 100 gram. Kalau misalnya tidak ada Vilma Baker's Cream Fat, pakai pusaka juga boleh. Ya, cari mentega putihnya namanya pusaka. Kedua bahan ini di mixer dahulu sampai dia mengembang dan ringan. Nah, sambil mixer itu, yang ini saya sudah siapkan susu kental manis dan fruktos. Fruktos itu gula cair. Ya, gula cair. Dan ini buat rasa kopinya, jadi saya buat dari kopi instan, diseduh dengan sedikit air. Jadi benar-benar kental. Sambil di scrap ya,
diaduk. Bagian bawahnya biasanya suka nempel. Ini kita aduk dulu. Nih, ambilin kertas itu dong. Kertas. Ini buttercreamnya ya sudah kelihatan dia setengah ngembang. Ini kita akan kocok terus dia sampai benar-benar enteng. Di tahap ini boleh tambahkan kopi. Nah, sore ini saya bikin untuk hiasannya yang panjangnya lob. Jadi saya kurang lebih potong sekitar 9 cm. Kurang lebih 9,5 cm. Nah, jadi kalau metode ini cake-nya itu sangat lentur sekali. Seperti ini. Oke, ini untuk
buttercreamnya dia sudah mengembang, tetapi belum full ngembangnya karena belum ditambahkan gula cair dengan susu kental manisnya. Nah, saat seperti ini boleh ditambahkan susu kental manis dengan fruktos gula cairnya. Boleh ditambahkan lagi mocha pasanya. Mocha pasta sedikit aja untuk warna. Kalau misalnya suka dengan rum buttercream, boleh ditambahkan. Ya, ini kurang lebih seperti ini jadinya. Ya, dia lebih jadi enteng sekali. Enteng. Oke. Saya lanjutkan, ini buttercream yang sudah saya buat kemarin. Ya, kayak gini, dia enteng tuh. Buttercreamnya enteng sekali. Oke, jadi kita akan mulai hias cake-nya. Cake-nya ini selembar di bawah, jadi kurang lebih jadinya panjangnya setelah dipotong 30 sentian ya. Nah, kemudian dibasahi dengan kopi sirup. Kopi sirupnya ini saya buat dari kopi instan. Kemudian ditambahkan gula, air, dan rum. Kalau misalnya ibu-ibu senang dengan flavor kopinya yang lebih kenceng, boleh buat pakai kopi, misalnya pakai Vietnam drip, atau kalau misalnya punya mesin espresso juga boleh ya. Jadi kopinya akan lebih kerasa. Ya, ini cukup spongy ya. Ciri-cirinya bisa kelihatan kalau dikasih sirup dia langsung nyerep. Nah, kemudian dioles dengan buttercream yang barusan kita buat ya. Kemudian ini dikasih yang biskuit spreadnya. Ya, jadi kalau misalnya lapisan pertama arahnya ke kanan, nanti kalau misalnya lapisan kedua arahnya balik.
Dikasih lagi coffee sirupnya. Dioles lagi, tapi nggak usah terlalu tebal, tipis-tipis aja. Nah gini. Nah karena tadi arahnya sudah dari bawah, dari kiri ke kanan ke atas. Sekarang kita balik. Gini. Ini saya hanya kasih sedikit-sedikit karena kalau misal dioles dengan spreadnya semua, ini akan terlalu manis. Kalau seperti ini kombinasinya, dia manisnya rasanya ini cukup sangat pas. Ya. Nah, selanjutnya ini udah 3 lapis. Dilapis lagi. Jadi Bu, kalau misalnya yang dalamnya tanpa remahan biskuitnya juga nggak apa-apa, boleh. Nah kalau ada remahan biskuitnya, hancurinnya masih agak kasar, ini akan kelihatan, ya masih kelihatan. Jadi nanti ketika dipotong, cake-nya itu kayak ada totol-totolnya ya, dari remahan biskuitnya, biskuit crumb. Untuk Biscoff ini memang lagi ngetren ya. Jadi sekarang di mana-mana pakainya Biscoff di mana-mana. Sama seperti waktu awal-awal Ovomaltine keluar. Nah ini balik lagi. Kalau tadi dari sini sudah, sini udah, sekarang balik lagi seperti yang pertama.
Ya, kayak gini. Ini yang lapisan terakhir. Nah, setelah ini bisa di cover dengan buttercream. Cover tipis saja. Kemudian pinggirnya juga, Miki tolong cariin itu dong, display yang buat panjang ini pakai piring putih boleh. Ya itu aja nggak apa-apa. Taruh sini. Ya ini dirapihin dulu. Nah hari ini saya mau taruh di piring, tapi nanti kiri kanannya ini saya mau kelihatan potongan. Jadi ininya saya tidak oles ya. Nah untuk ininya pinggirannya ini pakai biskuitnya sama juga Biscoff. Ini di blender ya, blender atau pakai food processor bisa. Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 15 keping. Cukup.
Ini kalau makan pas lagi apa sudah dimasukin kulkas ya, dingin-dingin, ini lebih enak. Makan sepotong sama kopi secangkir cappuccino, oke ini. Iya. Ya, oke, ini sudah selesai. Hiasnya tinggal dirapikan saja. Dirapihin. Kalau mau bagus potongannya itu memang bagusnya itu ketika saat cake-nya sudah di freezer dulu, sudah dingin, jadi potongannya bisa lebih bagus, lebih rapi. Ambilin makaron dong. Ini dirapiin dulu nih. Ya. Ya ini biarin aja.
Oke, untuk biscoff cake-nya sudah selesai. Saya akan lanjutkan untuk masih ada waktu sebentar lagi untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini kayaknya belum itu deh. Belum ngembang banget nih. Bisa diiniin. Kocok lagi nih. Oke, jadi hari ini untuk buatnya sudah dua macam, ada bentuk bulat sama kotak, versinya sama ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya jawab lagi sebentar. Perbedaan Vilma Baker Cream Fat dengan pusaka. Kalau Vilma Baker Cream Fat shortening itu ada vanilla, rasa vanilanya ya. Jadi kalau pusaka untuk ibu buat bikin yang bunga-bunga dia akan lebih kokoh, keker. Kalau Vilma Baker Cream Fat dia akan lebih soft jadinya juga, tidak terlalu ngendal. Oke, sampai demo saya sudah selesai. Untuk pertanyaan ibu-ibu yang belum tidak bisa kejawab di sini, ibu bisa DM saya di IG saya langsung di kim_garrry atau ke Smart Close, nanti akan diteruskan ke saya. Kalau misalnya ibu masih penasaran kenapa ada salah saya bikin, ada problem, ibu bisa tanyakan ke saya lewat DM ke Instagram saya atau Smart Plus.